Assalamualaikum, Bu Agus. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi apa siang ya ini ya? Kalau di Sebelumnya, sini sudah oh, siang. oh, udah Kalau di siang ya? sini kalau daerah sudah siang. Selamat, ya udah siang ya. Aku lupa tadi karena mungkin apa ya Zoom terus ya, jadi nggak tahu kondisi di luar gitu. Oke, sebelumnya terima kasih ya waktunya sudah mengganggu waktu aktivitasnya, gitu, waktu mengajarnya di kampus. Ini berkaitan dengan tugas PPG ya yang harus wawancara pakar. Jadi ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Oh iya, Bu Agus, dosen di mana ya? Oke, saya saat ini mengajar di STKIP Taman Siswa Bima, salah satu kampus swasta di Kabupaten Bima, NTB. Oh iya, luar Jawa ya kita ya. Iya, Langsung aja ya ke pertanyaannya ya, Bu ya. iya. Yang pertama ini kebetulan karena saya ngajar di SMA Ibu ya, jadi banyak sekali kesulitan gitu dalam pembelajaran fisika. Yang pertama untuk hal mengkonversi satuan ya. Jadi dalam materi pengukuran itu kan ada satuan kecepatan gitu, volume, luas gitu. Uh, untuk mengkonversi satuan kecepatan dari kilometer per jam ke meter per sekon itu anak-anak merasa kesulitan gitu. Jangankan itu kadang dari apa satuan luas aja mereka kadang bingung gitu, misalnya sentimeter persegi ke meter persegi itu mereka masih bingung seperti itu. Kira-kira menurut seorang pakar fisika gitu ya ini penyebabnya apa ya? Oke, ini saya ralat bukan pakar sebenarnya. Ya, Oke, pengajar ya, Bu, bukan pakar. uh, Aduh. Ah, kebetulan saya mengampu mata kuliah fisika dasar di apa namanya prodi matematika. Nah, kalau untuk apa ya mata pelajaran atau pokok bahasan uh, apa besaran dan satuan ini memang mahasiswa atau siswa itu kendala yang pertama itu mereka belum belum mampu menghafal atau memahami urutan satuannya. Jadi sebelum mengajar itu kadang harus khususnya untuk mahasiswa nih, harus diajak flashback juga dulu. Misalnya dulu waktu SD, SMP, SMA pernah mempelajari tangga ini enggak, tangga konversi satuan. Jadi harus diajak mengingat kembali pelajaran dulu. Nah, baru nanti kita mengajari apa namanya mengajak mereka mengingat kembali nih urutan satuannya. Nah, biasanya kendala yang pertama dalam konversi satuan tuh itu sih urutan satuannya. Nah, iya. terus yang kedua itu kendalanya itu operasi matematis biasanya seperti pembagian. Nah, itu mereka sangat kesulitan. Jadi harus memang apa namanya eh, pelan-pelan sih ngajarinnya seperti itu, Bu. Oke, jadi intinya mereka belum hafal ya yang tangga-tangga itu ya. Iya, uh, yang tangga-tangga itu kadang harus diajak mengingat kembali nih pelajaran misalnya dari SMA, SMP. kemampuan matematikanya ya info bagian kayak gitu ya yang belum menguasai. Ya. Okay. Hmm. Yang kedua berkaitan dengan teknologi gitu ya. Kita tahu kan ya yang namanya teknologi itu dasarnya adalah dari fisika gitu. Nah, tetapi sepertinya siswa itu tidak menyadari akan pentingnya itu gitu. Seperti mereka kayak apa sih belajar fisika gitu. Padahal itu kan sangat penting sekali gitu. Jadi mereka tidak tahu teknologi dihasilkan dari dasar-dasar atau dari hukum-hukum fisika. Hmm. Contohnya kalau misalnya dongkrak hidrolik gitu, mereka itu tidak tahu bahwa itu tuh dasarnya dari hukum Pascal gitu. Nah, kira-kira apa Oke, ya oke. kalau seperti itu? Nah, kalau berkaitan dengan apa penerapan teknologi itu biasanya saya kalau mengajari itu mengawali dari hal-hal yang sederhana, yang kontekstual, yang dekat dengan lingkungannya. Misalnya kalau apa namanya eh, di pokok bahasan tekanan zat cair misalnya ya. Ya, Nah itu saya mengajari dulu nih
proses benda terapung itu bagaimana. Terus nanti kalau di sekitar kita ini contohnya seperti apa sih benda yang terapung itu seperti apa. Dan nanti baru mengarah ke aplikasinya seperti ada kan jembatan yang terapung itu. Nah, kalau untuk mengajari aplikasi-aplikasi teknologi itu yang paling mudah itu menurut saya mengajak mereka itu mengobservasi dulu hal-hal yang ada di lingkungan. Nah, ini seperti kalau misalnya konsep uh, yang aplikasi teknologi ini loh, yang apa namanya, semprotan semprotan uh, tanaman. Nah, semprotan Ya. tanaman itu jadi diarahkan dulu ke hal-hal yang sederhana, baru nanti aplikasinya yang lebih kompleks. Nah, tadi salah satunya teknologi pembuatan jembatan penyeberangan yang terapung itu. Itu teknologi dari ini ya, hukum Archimedes ini ya, Bu ya. Ya. Terus yang ketiga, di kurikulum 2013 dulu kan sekarang kan memang udah ada kurikulum yang baru ya Bu ya. Nah untuk kurikulum 2013 sendiri itu kan model pembelajaran PBL dan PJBL itu sangat dianjurkan. Nah sementara dalam pembelajaran fisika itu belum dilaksanakan secara optimal gitu. Contohnya misal dalam hukum asal atau teori atau tekanan Jaber, sebenarnya itu mungkin sederhana gitu, cuman masih metodenya konvensional gitu, belum ke PBL atau PJBL gitu. Kira-kira kenapa ya Bu menurut Ibu? Oke, nah menurut saya dalam penerapan model pembelajaran juga ini tidak sangat sulit melihat hasilnya jika penerapannya hanya sekali, 2 kali itu. Tetapi menurut saya penerapan model pembelajaran ini harus beberapa kali baru kita tahu apakah anak mahasiswa atau siswa ini terbiasa atau tidak. Kadang kan hasil juga itu kurang maksimal karena siswanya tidak terbiasa. Kadang hal seperti itu yang menjadi penyebabnya. Yang kedua, khusus untuk sintak PBL-nya mungkin ini kadang siswa itu kurang percaya diri nih dalam dalam penyelesaiannya, pasti nanya kebanyakan, terus kadang kurang referensi juga. Kadang di sekolah-sekolah kan, nah sekolah-sekolah kita kadang ada, kalau di sini ya bukunya terbatas, misal seperti itu, akses internet untuk membantu mereka menyelesaikan permasalahan juga terbatas, gitu sih. Kalau kendala apa ya akibat PBL tidak maksimal itu seperti itu. Ya, jadi intinya dari siswanya juga kurang dukungan gitu ya, karena merasa kebingungan juga dan sebagainya. Terus yang berikutnya dalam menerapkan contoh soal atau menerapkan rumus hukum pasal itu anak-anak kan sering merasa kesusahan dalam menganalisisnya gitu. Contohnya misal mereka itu tidak bisa memilah ruas dalam persamaan hukum pasal. Misalnya ditanya F1, ini A1-nya harus kemana ya gitu, pindahnya kemana gitu, dikali, dibagi, ditambah atau dikurang. Anak-anak itu kadang merasa susah di sana gitu. Terus juga tidak memahami makna fisiknya gitu dari persamaan F1 gitu. Kadang kita tahu kan dengan gaya yang kecil mampu menghasilkan gaya yang besar gitu. Ini tidak memikirkan hal itu gitu. Nah itu gimana ya penyebabnya ya? Oke, gimana yang terakhir? Yang kedua itu anak-anak itu kurang memahami makna fisiknya dari hukum pascal kan. Kalau misalnya ditanya F1, nah jadi ditanyakan dengan gaya yang kecil mampu menghasilkan gaya yang besar gitu. Nah itu anak-anak tidak memahami makna fisik dari hal itu gitu. Oke, nah terkait tadi masalah pindah ruas itu saya sering sekali menemukan atau mengalami sendiri di proses pembelajaran di mahasiswa saya. Memang apa ya, kemampuan dasar matematis kurang. Nah itu menyebabkan
kesulitan mereka dalam mengerjakan soal fisika seperti tadi pindah ruas. Jadi sebelum ketika memberikan contoh soal seperti itu, akhirnya saya harus mengajak mengulang lagi. Nah, kalau misalnya pindah ruas positif menjadi negatif bagaimana? Kemudian kalau misalnya dari pembagian menjadi perkalian seperti apa? Jadi kemampuan matematis yang kurang itu memang sangat berpengaruh terhadap penyelesaian permasalahan fisika. Nah, terkait besaran fisis tadi juga. Nah, gini, mungkin berdasarkan observasi saya, pengalaman di saat mengajar, ini mahasiswa kami di sini harus diakui ketika keinginannya mencari tahu itu sangat sedikit. Nah, ketika misalnya kita mengajar di pokok bahasa besaran dan satuan. Nah, ketika misalnya kita memberi contoh itu yang apa namanya gaya kita tidak menuliskan apa namanya lambangnya, salah satu contohnya tidak menuliskan lambangnya, gitu. Pasti mereka tidak ingin mencari tahu sendiri tuh, misalnya gaya itu lambangnya apa, kemudian maknanya apa. Jadi keinginannya untuk mencari tahu juga sangat berpengaruh terhadap kemampuannya mengerjakan soal-soal latihan. Jadi memang harus ini sih, harus diajak apa ya, pelan-pelan gitu untuk menyelesaikan. Jadi memang kemampuan numerasi juga ya harus Ya, diasah. betul-betul. Terus yang berikutnya dalam penggunaan jangka sorong dan mikrometer stroke itu kan alat ukur yang sebenarnya ada dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tetapi anak-anak itu dalam pembelajarannya susah membaca skalanya gitu. Padahal kita misalnya udah menjelaskan nih gitu. Ini loh cara membaca skalanya jangka sorong dan stroke gitu. Tapi mereka tetap merasa sulit gitu dalam membaca skalanya gitu. Kira-kira itu kenapa ya Bu? Nah, kalau di segi pengukuran, apa nama topik pengukuran itu, saya selalu memulai dengan penggaris. Nah, Ya, penggaris, sekarang saya minta ini mahasiswanya mencoba mengukur dengan penggaris. Nah, dari cara mereka menggunakan alat ukur, ini dikoreksi dulu. Kemudian cara mereka membaca alat ukur dikoreksi dulu. Nah, begitu juga untuk penggunaan jangka sorong dan mikrometer stroke. Nah, tentu skala Nonius ini kan bukan apa namanya, bukan hal umum ya, bukan hal umum yang mereka gunakan ke alat ukur jangka sorong ini, salah satu contohnya, bukan hal yang umum mereka gunakan. Jadi kesulitan mereka itu ketika mencari apa namanya, skalanya yang tegak lurus itu. iya, iya. Nah, kesulitannya itu skala yang tegak lurus. Jadi itu apa namanya, kendala pertama yang mahasiswa itu alami. Kemudian yang kedua, cara mereka membaca, misalnya apa posisi alat ukurnya juga itu masih perlu dibimbing, diarahkan gitu. Terus nah, kemudian ya matematis, kemampuan matematisnya juga masih kayak untuk menghitung atau menjumlahkan hasil pengukuran dari skala utama, skala Nonius, terutama skala Nonius ini ya itu yang masih sangat perlu bimbingan mungkin saya rasa gitu. Tapi untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian, seperti kendala yang ada di, kalau misalnya saya ke sekolah melakukan penelitian waktu itu, kan sekolah itu tidak semua alat ukur itu tersedia, Iya, atau bahkan jumlahnya itu kalaupun ada itu sedikit. iya. Jadi untuk mengajari anak-anak itu biasanya menggunakan video sih, menggunakan video. Terus nanti pengaplikasian di kehidupan sehari-hari itu diberitahukan, misalnya ketika
jangka sorong ini biasanya digunakan oleh siapa sih gitu, diberdayakan oleh siapa. Nah, ya apa namanya, diinformasikan bahwa jangka sorong ini biasanya digunakan oleh tukang kunci seperti itu. Ya. Terus pertanyaan berikutnya Bu, berkaitan dengan tekanan zat cair gitu ya. Dalam pengerjaan dalam pengerjaan besarnya tekanan zat cair itu kan salah satunya ada kedalaman ya Bu ya. P atau GH-nya itu adalah kedalaman. Nah, kendala di anak itu kadang terjadi miskonsepsi Bu gitu antara kedalaman dengan ketinggian gitu. Mereka itu kadang kalau dikasih gambar gitu hitung tekanannya berapa gitu. Nah, seringnya mereka itu memasukkannya ketinggian gitu. Jadi bukan kedalaman gitu. Jadi terjadi miskonsepsi di sana gitu. Itu kira-kira kenapa ya Bu ya? Oke. Nah, kalau terkait hal itu, saya juga punya pengalaman semester berapa ya? Tahun lalu apa di teknik ya. Nah, ketika memang ditanyakan dengan gambar, nah misalnya kita menyiapkan sebuah gambar atau kita menyediakan sebuah narasi, mereka pasti akan kebingungan menentukan mana ketinggian dan mana kedalaman. Akan tetapi kemarin saya memberikan contoh dari ini apa sih namanya, tempat ngambil air wudhu zaman dulu tuh. Oh, yang kayak kendi gitu ya? Nah, ya, nah Kalau di sini kendi kayak yang gitu. nah saya mengajak mereka membedakan kedalaman dan ketinggian tuh dari hal-hal yang dekat dengan mereka. Jadi kalau misalnya mau mengukur ketinggian itu dari mana, kemudian kalau mau menentukan kedalaman itu dari mana. Nah, ya lumayan ini sih memberikan pemahaman kepada siswa-siswa. Jadi diberi contoh nyata gitu ya Bu ya? Ya. Lebih kalau semakin kontekstual itu semakin bisa diajak berdiskusi biasanya. Oh, ya. Terus berikutnya yang terakhir dalam materi dinamika partikel itu kan kadang kita di awal menjelaskan itu ya kayak gaya normal gitu, gaya berat, kemudian gaya gesekan, kemudian setelah diaplikasikan ke soal yang lebih kompleks gitu ya kayak soal dinamika partikel di mana anak-anak sering mengalami kesusahan gitu dalam menguraikan gaya-gayanya gitu. Nah itu kira-kira gimana ya Bu? Menguraikan, oke. Nah, dia kalau berdasarkan pengalaman sih, mahasiswa ini kan tantangan terbesar saya khususnya itu kalau mengajari topik ini itu bentuk kontekstual. Nah, bentuk kontekstual dari gaya-gaya itu apa namanya? Contoh-contohnya itu masih kurang gitu. Kurang. Jadi biasanya kalau untuk apa namanya? Mengajarkan misal topik ini tuh kita harus apa namanya? Menjabarkan dulu ada berapa jenis gaya sih sebenarnya yang bekerja pada sebuah benda. Nah, baru nanti kita pasangkan kalau sebenarnya kalau ada gaya apa namanya, gaya berat misalnya. Nah, selalu itu akan berpasangan dengan gaya normal. Tapi Ya. kan kendalanya itu bentuk kontekstualnya kan kita tidak bisa apa namanya, menjabarkan ke mahasiswa. Jadi kendalanya sih itu sih sehingga uh, kurang pemahaman akhirnya. Jadi kurang pemahaman dari anak-anak ya Bu ya tentang gaya-gayanya mungkin harus lebih ditekankan lagi gitu ya. Kedengeran nggak Bu suaranya Bu? Agak kecil sih, tapi bisa. Oke Ibu itu aja pertanyaannya. Terima kasih sekali atas jawabannya. Ya,
Dan mudah-mudahan karena tidak bisa bertemu langsung ya Bu gitu. Jadi mudah-mudahan doa aja yang saya kirimkan mudah-mudahan sukses selalu buat keluarga. Iya. Terima kasih juga kesempatannya. Terus mohon maaf jika jawabannya atau penjelasannya terbatas. Ini udah cukup sekali gitu berdasarkan pengalaman-pengalaman seorang dosen dengan seorang guru jauh berbeda gitu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.